apply to the state of Israel and doesn't feel it is appropriate to even use the word apartheid when Amnesty International, the most respected human rights organization in the world, and Human Rights Watch, within a very short period of time, issue these damning reports. Hurrah! Politisi Irlandia kecam barat sanksi pada Rusia harusnya juga diterapkan ke Israel yang 72 tahun tindas Palestina. Politisi Irlandia Richard Boyd Barrett pada Rabu menyoroti standar ganda negara barat terkait invasi Rusia atas Ukraina. Semua kutukan kecaman terhadap rezim Vladimir Putin karena menginvasi Ukraina seharusnya juga diterapkan kepada negara Israel atas perlakuannya terhadap warga Palestina, tegas Richard Boyd Barrett dalam cuitannya di akun Twitternya @rboydbarrett Rabu 2 Maret lalu. Penelusuran serambinews.com di laman Wikipedia. Dalam postingan yang disertai video, Richard mengatakan sejumlah kritik terhadap pemerintahannya atas tanggapan pada invasi Rusia terhadap Ukraina yang dibandingkan dengan perlakuan Israel terhadap Palestina. Dia menyampaikan hal itu bertepatan dengan invasi barbar terhadap Ukraina yang dilakukan oleh rezim Vladimir Putin. Ditegaskan semua pihak sudah sepatutnya mengecam kejahatan yang bertentangan dengan kemanusiaan yang dilakukan Putin di Ukraina. Pemerintah langsung bergerak dalam waktu 5 hari untuk menjatuhkan sanksi kepada rezim Putin dan melakukan tindakan mendesak hingga penggunaan bahasa yang keras. Apa yang dilakukan terhadap Putin itu menurut Richard sudah sangat tepat dan sepantasnya hingga disebut sebagai barbar, penjahat, pembunuh, penghasut perang. Semua hal itu diakui patut. Tetapi semuanya itu seharusnya juga diterapkan kepada negara Israel atas perlakuannya terhadap warga Palestina, ujar Richard sebagaimana diunggah secara utuh dalam akun YouTube Cardova Media. Namun lanjut Richard, pemerintah dinilainya justru risau untuk menggunakan bahasa atau perlakuan yang sama pada Israel, merasa tidak pantas bahkan menggunakan kata apartheid. Richard pun membeberkan ketika Amnesty International, organisasi HAM yang paling dihormati di dunia, dan lembaga Human Rights Watch dalam waktu singkat mengeluarkan laporan kejahatan tersebut, menyatakan bahwa Israel sejak didirikan dilandaskan pada sistem penindasan, penguasaan, apartheid, dan rasisme, melibatkan pembunuhan terhadap penduduk sipil yang tidak bersenjata terus-menerus, penahanan dan penangkapan, pencaplokan tanah, kemudian pengusiran penduduk, pengabaian hak mendasar terhadap 6 juta warga Palestina yang terusir, yang berada di luar Israel dan teritorial Palestina yang dijajah kembali ke rumah mereka sendiri. Dia juga menyampaikan soal blokade ilegal Israel terhadap Gaza, sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan bahwa Gaza berada pada situasi permanen terjadinya krisis kemanusiaan. Mencegah mereka warga Palestina di Gaza untuk mengakses makanan dan air minum, memperlakukan penduduk Arab, penduduk Palestina sebagai ras yang inferior. Sudah kurang keras apalagi sehingga Anda memilih untuk berhati-hati memilih bahasa untuk Israel. Anda merasa senang menggunakan bahasa pernyataan yang paling keras, mendeskripsikan kejahatan yang tidak manusiawi oleh Vladimir Putin, tetapi Anda tidak menggunakan kekuatan bahasa yang sama untuk mendeskripsikan perlakuan Israel terhadap Palestina, tegas Richard. Konflik Rusia-Ukraina inilah pemenang Perang Dunia Ketiga menurut Al-Quran, kata Syekh Imron Hussein. Konflik Rusia-Ukraina sudah menjadi tanda Perang Dunia Ketiga dimulai. Konflik Rusia-Ukraina banyak diyakini menjadi penanda akhir zaman yang dimulainya Perang Dunia Ketiga yang sudah diramalkan. Bahkan Al-Quran sejak 1400 tahun lalu sudah meramalkan akan terjadi Perang Dunia Ketiga, dan saat ini sudah dimulai dengan terjadinya konflik Rusia-Ukraina. Lalu siapakah pemenang perang dalam konflik Rusia-Ukraina jika ini benar Perang Dunia Ketiga yang dijelaskan
menjelaskan Al-Quran. Syekh Imron Hussein, seorang cendekiawan Islam, pengarang buku, filsuf, dan pemerhati politik modern menjelaskan siapa pemenang Perang Dunia Ketiga dalam konflik Rusia-Ukraina. Dalam video YouTube Hidayah Channel dengan judul "Siapakah yang akan memenangkan Perang Dunia Ketiga, Rusia versus NATO?", Syekh Imron Hussein yang tayang dijelaskan, kata Syekh Imron Hussein, Al-Quran mengatakan bahwa aku akan mengangkat mereka yang mengikutimu, Al-Masih. Mengangkat mereka tinggi dan dominan atas kelompok lain yang menolaknya dan menghujatnya orang-orang kafir ini. Dan ketika aku mengangkat pengikut Nabi Isa kepada posisi yang dominan itu, mereka akan tetap di sana sampai hari kiamat. Dan sekarang Al-Quran membantu Anda yang ada di Rusia untuk memahami apa yang terjadi 20 tahun terakhir setelah runtuhnya Uni Soviet, kata Syekh Imron Hussein. Dijelaskan, Syekh Imron Hussein, Al-Quran 1400 tahun lalu sudah menjelaskan siapa yang akan menjadi pemenang Perang Dunia Ketiga. Setelah kekacauan terjadi di Uni Soviet lalu, maka terjadi keajaiban kebangkitan Kristen Ortodok di Rusia. Bahkan Rusia berhasil menguasai teknologi rudal yang tidak ada di dunia dengan posisi mendominasi dunia militer saat ini. Inilah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, dan inilah yang sekarang terjadi, kata Syekh Imron Hussein. Dalam konflik Rusia-Ukraina sekarang ini, Syekh Imron Hussein menyebutkan bahwa Rusia akan berhasil mengalahkan Ukraina yang didukung NATO. Bahkan setelah konflik Rusia-Ukraina selesai, maka Rusia akan menjadi kekuatan dominan di dunia. Kata Syekh Imron Hussein, Al-Quran berbicara mengenai pandangannya tentang dunia Kristen Ortodok. Dan itu ada dalam seluruh surat dalam Al-Quran yang disebut surat Ar-Rum. Rum tersebut tentu saja berasal dari istilah asli bangsa Rum. Terjadi ketika Kekaisaran Romawi pagan meninggalkan Rum dan pergi ke Konstantinopel. Mereka tetap menggunakan nama Rum. Dan nama Rum yang ada dalam Al-Quran adalah bangsa Rom, tapi kemudian datanglah transformasi kerajaan Romawi menjadi kerajaan Kristen, kata Syekh Imron Hussein. Kata Syekh Imron Hussein, Rom dalam Al-Quran bukan pagan tapi Kristen, dan Al-Quran berbicara secara positif tentang kerajaan Kristen itu yang berbasis di Konstantinopel dan yang disebut Bizantium atau Kekaisaran Bizantium Suci. Beberapa mengucapkan Bizantin, kata Syekh Imron Hussein. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Rum akan memiliki 2 kemenangan dengan bantuannya dan menang 2 kali. Yang pertama terjadi ketika Al-Quran diturunkan pada saat itu, ketika Kekaisaran Suci Bizantium mengalahkan Persia. Kemudian Al-Quran mengatakan akan ada yang kedua, tetapi di antara keduanya ada sesuatu yang terjadi, karena yang pertama disebutkan sebagai sebelum dan yang kedua disebutkan setelah.